Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan tetap semangat bagi kalian yang sampai sekarang tetap melakukan proses pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara online dikarenakan adanya virus corona ini ya. Tapi saya berharap pada kalian semua dengan keadaan yang demikian tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, apalagi belajar matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang program linier 2 variabel. Nah, yang mana kita ketahui bahwasanya program linier 2 variabel ini biasanya disajikan untuk siswa kelas 11. Nah, untuk lebih jelasnya tonton terus yuk videonya. Nah, langsung saja untuk yang selanjutnya, sebelum kita kupas lebih dalam lagi terkait program linier 2 variabel, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari program linier 2 variabel dan apa tujuan belajar program linier 2 variabel. Nah, di sini program linier 2 variabel merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan fungsi optimal dari suatu permasalahan linier yang memuat dua variabel dan berpangkat satu. Nah, tujuan belajar program linier ini diharapkan siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan program linier. Nah, program linier di sini banyak diterapkan di berbagai bidang, yaitu seperti bidang matematika, bidang ekonomi, salah satunya yaitu bidang optimasi produksi suatu perusahaan atau pabrik. Nah, di sini pada video ini saya akan membahas beberapa subbab tentang program linier 2 variabel. Nah, yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, yang mana sistem pertidaksamaan linier 2 variabel ini merupakan salah satu materi prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa agar siswa tersebut dapat memahami program linier 2 variabel tersebut. Nah, yang kedua yaitu model matematika, yang ketiga nilai optimum suatu fungsi objektif, dan yang terakhir yaitu penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama kita akan membahas subbab yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Apa sih pertidaksamaan linier 2 variabel itu? Pertidaksamaan linier 2 variabel merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel yang mana masing-masing variabel itu berpangkat satu dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Nah, adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linier 2 variabel yaitu yang pertama AX plus BY kurang dari C, yang kedua AX plus BY lebih dari C, yang ketiga AX plus BY kurang dari atau sama dengan C, dan yang keempat AX plus BY lebih dari atau sama dengan C, yang mana A dan B adalah sebuah koefisien yang mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. A, B adalah bilangan real. Kemudian yang C ini merupakan konstanta dan X dan Y merupakan variabel. Nah, di sini saya telah menyajikan beberapa contoh terkait pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama yaitu 2x min 5y lebih dari atau sama dengan 2, x lebih dari 6, dan y kurang dari 2, dan yang keempat yaitu 4x plus y kurang dari atau sama dengan 7. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, di sini saya telah menyajikan satu contoh soal beserta penyelesaiannya terkait pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, yang mana soalnya yaitu tentukan himpunan pertidaksamaan dari 2x plus 3y lebih dari atau sama dengan 12. Nah,
langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan pertidaksamaan di atas yaitu yang pertama, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mengapa demikian? Karena hasil dari pertidaksamaan itu berupa gambar grafik. Nah, jadi kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y itu langkah pertama kita masukkan terlebih dahulu ketika X-nya itu bernilai 0, berarti kita akan mencari nilai Y-nya. Nah, caranya yaitu kita masukkan ke persamaan yang kita punya, yaitu 2X plus 3Y kurang dari atau lebih dari atau sama dengan 12. Nah, karena kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita ubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda persamaan, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, yang pertama itu kita akan memasukkan X sama dengan 0, X sama dengan 0, maka kita substitusikan 0 ke variabel X, berarti 2 dikali 0 plus 3Y sama dengan 12 menghasilkan Y sama dengan 4. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan balik, ketika kita akan memasukkan Y-nya itu 0, maka kita akan mencari nilai X-nya. Nah, kita substitusikan nilai X pada variabel nilai 0 pada variabel Y, maka akan menghasilkan 6. Nah, kemudian kalau sudah menentukan titik potongnya, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya, kita akan menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu kita akan menggambarkan titik potong yang kita peroleh tadi pada bidang koordinat kartesius. Nah, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu bidang koordinat kartesiusnya. Nah, kemudian kita beri titik 4 pada Y dan titik 6 pada X. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan satu garis seperti gambar di video. Pada gambar tersebut membentuk dua daerah. Nah, setelah kita menggambar, kita akan mencari daerah yang akan diarsir dan daerah mana yang akan menjadi daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Caranya yaitu kita menggunakan uji titik atau uji daerah. Nah, caranya kita ambil sembarang titik. Nah, ketika titik tersebut memenuhi, maka daerah tersebutlah yang harus diarsir dan daerah tersebutlah yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk mempermudah kita dalam perhitungan, kita gunakan titik 0,0. Nah, kemudian titik tersebut kita substitusikan pada pertidaksamaan yang kita punya, yaitu 2X plus 3Y lebih dari 12. Lebih dari atau sama dengan 12. Nah, di sini menghasilkan 0 lebih dari atau sama dengan 12. Nah, karena 0 lebih dari atau sama dengan 12 ini bernilai salah, maka titik 0 bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel, melainkan sebaliknya. Pada video di sini daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang berwarna merah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, mengapa dinamakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Karena di sini terdapat lebih dari satu pertidaksamaan, yang mana pertidaksamaannya yaitu 3X plus 5Y kurang dari atau sama dengan 15, 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 8, X lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari atau sama 0. Nah, caranya sama seperti kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang pertama itu kita akan mengerjakan pertidaksamaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu 3X plus 5Y lebih dari
kurang dari atau sama dengan 15. Yang pertama yaitu kita akan menentukan titik potongnya terlebih dahulu, karena yang dicari ini titik potong, maka kita ubah terlebih dahulu tanda pertidaksamaannya menjadi tanda persamaan, maka menjadi 3x plus 5y sama dengan 15. Nah, caranya yaitu ketika kita masukkan nilai x sama dengan 0, maka kita akan mencari nilai y-nya. Nah, di sini sudah jelas tertera pada video, yaitu ketika x-nya 0 maka y-nya 3, dan ketika y-nya 0 maka x-nya 5. Nah, kemudian kita akan mencari titik potong dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x plus y kurang dari atau sama dengan 8. Nah, caranya sama, kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan, yaitu menjadi 2x plus y sama dengan 8. Nah, ketika x-nya bernilai 0 maka y-nya 8, dan ketika y-nya 0 maka x-nya bernilai 4. Nah, kemudian setelah kita menentukan titik potongnya dari pertidaksamaannya, kemudian kita akan menggambarkan grafiknya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu bidang koordinat kartesiusnya. Nah, kemudian kita kerjakan dulu persamaan yang pertama. Nah, karena pada persamaan yang pertama didapatkan untuk y-nya 3 dan x-nya 5. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, setelah itu kita kerjakan yang pertidaksamaan yang kedua, yang mana pada pertidaksamaan yang kedua itu menghasilkan y-nya 8 dan x-nya 4. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, kemudian caranya sama. Setelah kita menggambarkan, kita akan menentukan daerah mana yang harus diarsir atau daerah mana sih yang akan menjadi daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, caranya yaitu kita bisa menggunakan uji titik atau uji daerah. Nah, karena di sini terdapat dua pertidaksamaan, maka nanti daerah yang akan menjadi daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah daerah yang kena arsir dua-duanya. Nah, maka di sini pada video sudah jelas daerah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang diarsir berwarna hijau. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu model matematika. Nah, apa sih model matematika itu? Nah, model matematika di sini adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan ataupun fungsi. Nah, di sini model matematika memiliki beberapa komponen. Nah, apa saja sih komponen model matematika dalam program linear? Yang pertama yaitu fungsi kendala atau sistem pertidaksamaan linear. Nah, yang kedua yaitu fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, di sini dalam membuat model matematika ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama kita harus menuliskan hal-hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Nah, kemudian kita tentukan variabel-variabel yang diketahui. Nah, selanjutnya buatlah semua hal yang diketahui dan yang sudah menjadi variabel itu ke dalam tabel. Nah, yang terakhir yaitu kita dapat membuatkan model matematikanya melalui tabel yang kita buat tadi. Nah, baik, di sini saya sudah menyajikan contoh soal terkait model matematika, yang mana contoh soalnya yaitu untuk membuat roti 1 diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Nah, sedangkan untuk membuat roti 2 diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Nah, tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega yang ada hanya 1,2 kg. Nah, buatkan model matematikanya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal di sini, yang pertama yaitu
kita harus menuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Nah, di sini diketahui roti 1 memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Nah, untuk membuat roti 2 memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Nah, sedangkan di sini persediaan tepung 4 kg dan persediaan mentega 1,2 kg. Nah, yang kedua yaitu kita menentukan variabel-variabel pada hal yang diketahui. Nah, misalkan pada banyaknya roti 1 kita tentukan variabel X, dan banyaknya roti 2 variabelnya yaitu Y. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel dari semua hal yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui, dan dari variabel yang kita tentukan tadi. Nah, contohnya seperti yang tertera dalam video. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita akan membuat model matematika dari tabel yang kita buat. Nah, karena di sini terigu dan mentega itu paling banyak tersedia hanya 4.000 gram dan 1.200 gram. Nah, jadi tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, maka diperoleh kalimat matematika 1 yaitu 2x plus 100y kurang dari 4.000. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2x plus y kurang dari 40. Nah, kita sama-sama dari 200x plus 1000y itu kurang dari 4000, kita sama-sama dibagi 100. Nah, kemudian kalimat matematika yang kedua diperoleh 25x plus 50y kurang dari 1200. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi x plus 2y kurang dari 48. Nah, kemudian kalimat matematika yang ketiga yaitu x lebih dari atau sama dengan 0, dan kalimat matematika yang keempat yaitu x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, maka model matematika dari soal di atas terdiri dari 4 kalimat matematika yaitu 2x plus y kurang dari 40, x plus 2y kurang dari 48, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, fungsi objektif z sama dengan ax plus by. Fungsi tujuan dalam pembuatan model matematika dinyatakan dalam bentuk z ax plus by. Nah, bentuk z sama dengan ax plus by yang akan dioptimumkan, dimaksimum atau diminimumkan ini disebut juga fungsi objektif. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum. Yang langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu merumuskan permasalahan ke dalam model matematika, yang kedua membentuk sistem pertidaksamaan linier yang sesuai, dan yang ketiga menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Yang keempat yaitu menentukan nilai optimum, maksimum atau minimum dari fungsi objektif, dan yang terakhir yaitu menafsirkan atau menjawab permasalahan. Nah, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya telah menyajikan satu contoh soal beserta penyelesaiannya. Nah, bunyi soalnya yaitu seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Nah, tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Nah, sedangkan tablet 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Nah, dalam 11 hari ini anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 itu sebesar Rp4.000 per butirnya dan jenis tablet 2 itu Rp8.000 per butirnya, nah maka berapa pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per harinya? Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan di atas, kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu kita harus menuliskan hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Nah, kemudian kita tentukan variabel-variabelnya. Dan yang ketiga yaitu kita membuat tabel berdasarkan hal yang telah diketahui dan variabel-variabel yang telah kita buat tadi. Nah, di sini berdasarkan informasi yang diberikan pada soal, maka dapat disusun tabel seperti yang tertera pada video ya.
Nah, kemudian diperoleh pertidaksamaan 5x plus 10y lebih dari atau sama dengan 25, maka ketika disederhanakan akan menjadi x plus 2y lebih dari atau sama dengan 5. Nah, kemudian yang kedua 3x plus y lebih dari atau sama dengan 5. Yang keempat yaitu x plus y lebih dari atau sama dengan 5. Nah, kemudian yang x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini yang merupakan kendala dari fungsi objektifnya yaitu P sama dengan 4000x plus 8000y. Nah, tahap yang selanjutnya setelah kita menemukan pertidaksamaan dari soal tersebut, kita akan mencari titik potongnya. Nah, kemudian setelah menemukan titik potongnya, maka kita akan menggambarkan titik potongnya tersebut pada bidang koordinat kartesius seperti yang tertera pada gambar di video ya. Nah, kemudian setelah kita menggambarkannya, kita akan menentukan daerah mana yang harus diarsir. Nah, pada gambar tersebut sudah tertera daerah bagian atas lah yang menjadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang ada. Nah, kemudian setelah itu kita akan menguji nilai optimum dari masing-masing titik pojok itu terhadap fungsi objektif P sama dengan 4000x plus 8000y dengan menggunakan tabel seperti yang tertera pada di gambarnya ya. Yang mana titik pojoknya itu ada 3, yang titik A, titik B, dan titik C. Dan fungsi objektifnya yaitu P sama dengan 4000x plus 8000y. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan setiap titik kepada fungsi objektif P sama dengan 4000x plus 8000y. Yang pertama yaitu titik A 0,5, kita substitusikan pada fungsi objektif P sama dengan 4000x plus 8000y, maka akan menghasilkan Rp40.000. Nah, kemudian kita akan substitusikan titik pojok yang kedua yaitu titik B sama dengan 1,2, maka akan menghasilkan 20.000. Nah, kemudian yang ketiga kita akan mensubstitusikan titik pojok C yaitu 5,0 dan menghasilkan 20.000. Nah, karena di dalam pada soal tadi yang ditentukan yang dicari adalah nilai minimum, maka untuk pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari sesuai dengan persoalan tersebut adalah Rp20.000.